Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perkembangan, perbedaan, minat, dan motivasi siswa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan siswa. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Eh, Perkembangan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosi, dan perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan positif. Perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir manusia. Perkembangan kognitif manusia semua berkaitan dengan fisik, kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh dan perubahan tahap berpikir. Yang kedua ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu faktor kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial: keluarga, status sosial ekonomi, pendidikan, dan kapasitas mental atau emosi dan inteligensi. Yang ketiga ada perkembangan emosi. Emosi adalah kumpulan perasaan terhadap sesuatu yang dipengaruhi subjektivitas kita, respon tubuh kita, dan respon perilaku kita. Tiga hal ini mempengaruhi emosi kita dengan caranya masing-masing. Perkembangan emosional dimulai pada usia dini ketika anak-anak masuk taman kanak-kanak dan prasekolah. Melalui interaksi mereka dengan orang lain, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Yang terakhir ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan perbuatan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari tata bahasa Latin mores sendiri, yang berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rega. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu. Setiap individu peserta didik adalah unik. Masing-masing memiliki kemampuan ataupun tingkatan serta karakter masing-masing. Terdapat beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk mengetahui perbedaan antar individu dalam hal pembelajaran. Sujana, setidaknya terdapat 6 perbedaan individual yang ada pada peserta didik atau siswa, yaitu yang pertama, perkembangan intelektual. Kemampuan belajar terutama memahami dan menggali materi dan informasi masing-masing peserta didik tentu tidak sama. Ada siswa yang cepat belajar dan mampu memahami materi, ada juga siswa yang lambat dan perlu dibimbing secara bertahap dalam belajar. Yang kedua, itu kemampuan berbahasa. Lebih tepatnya lagi komunikasi. Komunikasi atau berbahasa di sini bukan hanya hubungan interaksi antara guru dengan murid saja, namun juga komunikasi peserta didik dengan materi dan informasi pelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta komponen-komponen pembelajaran yang terlibat lainnya. Yang ketiga adalah latar belakang pengalaman. Siswa atau peserta didik yang pernah mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi akan lebih cepat memahaminya. Bukan hanya dalam hal materi, namun juga gaya belajar, metode pengajaran, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pembelajaran. Lalu yang keempat adalah gaya belajar.
peserta didik. Satu, tentu memiliki gaya dan kebiasaan belajar favorit dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Bukan hanya dalam kebiasaan, namun juga dalam kondisi tertentu. Misalnya, seorang siswa lebih mampu belajar dalam keadaan yang tenang dan hening sehingga mampu mempercepat pemahaman materi. Selanjutnya, nomor 5, yang kelima, yaitu bakat dan minat. Bakat dan minat ini berasal dari diri masing-masing siswa dan sangat penting untuk digali dan ditemukan sehingga mampu dioptimalkan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan. Misal, seorang siswa lebih mampu untuk mempelajari pelajaran matematika. Ini adalah bakat. Atau siswa sangat menyukai pembelajaran praktik fisika. Ini adalah minat. Baru selanjutnya yang keenam itu kepribadian. Merupakan reaksi atau tanggapan terhadap sikap dan cara mengajar yang dilakukan guru. Kepribadian ini juga sangat terkait dengan sifat dasar masing-masing peserta didik. Siswa yang pemalu misalnya biasanya akan lebih pasif untuk terlibat dalam interaksi dengan komponen-komponen pembelajaran, terutama dengan guru. Yang selanjutnya, minat dan kebutuhan. Konsep minat belajar. Menurut Sukardi, minat dapat diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau kesenangan akan sesuatu. Adapun menurut Sardiman, minat adalah suatu kondisi yang apabila seseorang melihat arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu objek. Menurut Bloom, minat adalah apa yang disebutnya sebagai subject related fact, yang di dalamnya termasuk minat dan sikap terhadap materi pelajaran. Selanjutnya, pembentukan minat belajar. Secara psikologis, menurut Munandar, fase perkembangan minat berlangsung secara bertingkat dan mengikuti pola perkembangan individu itu sendiri. Di samping itu, kematangan individu juga mempengaruhi perkembangan minat, karena semakin matang secara psikologis maupun fisik, maka minat juga akan semakin kuat dan terfokus pada objek tertentu. Selanjutnya, Sukartini dalam Susanto Ahmad 2013 menyebutkan ada 4 indikator-indikator minat. Yang pertama itu keinginan untuk memiliki sesuatu. Minat masa kanak-kanak cenderung egosentris. Aspek kognitif minat ini berkisar sekitar pertanyaan apa saja keuntungan dan kepuasan pribadi yang dapat diperoleh dari minat itu. Selanjutnya yang kedua, objek atau kegiatan yang disenangi. Minat mempengaruhi bentuk dan intensitas aspirasi anak. Ketika anak mulai berpikir tentang pekerjaan mereka di masa mendatang, misalkan mereka menentukan apa yang mereka ingin lakukan bila mereka dewasa. Semakin yakin mereka mengenai pekerjaan yang diidamkan, semakin besar pula minat mereka terhadap kegiatan di kelas ataupun di luar kelas yang mendukung tercapainya aspirasi itu. Selanjutnya yang ketiga itu jenis kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang disenangi. Konsep yang membangun aspek kognitif minat didasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang dipelajari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta dari berbagai jenis media massa. Dari sumber tersebut, anak belajar apa saja yang akan memuaskan kebutuhan mereka dan yang tidak. Yang pertama kemudian akan berkembang menjadi minat, dan kedua yang akan berkembang menjadi bukan minat. Selanjutnya yang keempat, upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan atau rasa terhadap objek. Setiap minat memuaskan suatu kebutuhan dalam kehidupan anak. Walaupun kebutuhan ini mungkin tidak akan segera tampak bagi orang dewasa, semakin kuat kebutuhan ini, semakin kuat dan bertahan pula pada minat tersebut. Pengaruh minat terhadap kegiatan belajar siswa. Minat merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar siswa. Suatu kegiatan belajar yang dilakukan yang tidak sesuai dengan minat siswa akan memungkinkan pengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan. Dengan adanya minat dan tersedianya rangsangan yang ada sangkut pautnya dengan diri siswa, maka siswa akan mendapatkan kepuasan batin dan kegiatan belajar tadi. Guru ditugaskan mampu memelihara minat anak didiknya dengan cara-cara seperti yang ditawarkan oleh Nur Kacana dalam sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan minat siswanya. Setiap guru mempunyai kewajiban untuk meningkatkan minat siswanya, karena minat merupakan komponen penting dalam kehidupan pada umumnya dan dalam pendidikan, serta pembelajaran di ruang kelas pada khususnya. Yang kedua, memelihara minat yang timbul. Apabila anak-anak menunjukkan minat yang kecil, maka tugas guru untuk memelihara minat tersebut.
Yang ketiga, mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal yang tidak baik. Sekolah merupakan lembaga yang menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat. Maka sekolah harus mengembangkan aspek-aspek ideal agar anak-anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya yang keempat, sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak tentang lanjutan studi atau pekerjaan yang sesuai baginya. Minat merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui kesenangan anak, sehingga kecenderungan minat terhadap sesuatu yang baik perlu bimbingan lebih lanjut. Selanjutnya, kebutuhan siswa. Pemenuhan kebutuhan siswa di samping bertujuan untuk memberikan materi kegiatan setepat mungkin, juga materi pelajaran yang sudah disesuaikan sesuai kebutuhan biasanya lebih menarik. Dengan demikian, akan membantu pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang menjadi kebutuhan siswa antara lain kebutuhan jasmaniah. Hal ini berkaitan dengan tuntutan siswa yang bersifat jasmani, entah yang menyangkut kesehatan jasmani, yang dalam hal ini adalah olahraga, menjadi materi utama. Di samping itu, kebutuhan-kebutuhan lain seperti makan, minum, tidur, pakaian, dan sebagainya perlu mendapat perhatian. Yang kedua itu kebutuhan sosial. Pemenuhan kebutuhan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan soal peserta didik. Dalam hal ini, guru harus dapat menciptakan suasana kerjasama antar siswa dengan suatu harapan dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik. Hal itu dapat dikembangkan dengan metode belajar kelompok. Selanjutnya, kebutuhan intelektual. Setiap siswa mempunyai perbedaan dalam minatnya untuk mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, yang penting guru dapat menciptakan program yang dapat menyalurkan minat masing-masing peserta didik. Guru harus dapat mengenali kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dan harus dimiliki oleh setiap peserta didik agar tidak adanya kegagalan-kegagalan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, motivasi siswa. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Motivasi sendiri ialah dorongan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki oleh seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku. Teori ERG. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori kebutuhan yang dikemukakan oleh A.H. Maslow. Teori ERG ini oleh para ahli dianggap lebih mendekati keadaan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta empiris. Alderfer mengupakan bahwa ada 3 kelompok kebutuhan yang utama, yaitu kebutuhan akan keberadaan atau existence need, berhubungan dengan kebutuhan dasar termasuk di dalamnya seperti rasa haus dan lapar. Kebutuhan akan afiliasi antara individu dengan individu yang lain. Kebutuhan ini berkaitan juga dengan love need dan esteem needs dari Maslow. Selanjutnya yang ketiga itu kebutuhan akan kemajuan, keinginan dalam diri seseorang untuk maju atau yang dapat meningkatkan kemampuan pribadinya. Perbedaan teori ERG dengan Maslow itu, yang pertama, teori ERG menyatakan bahwa lebih dari suatu kebutuhan dapat bekerja pada saat yang bersamaan. Artinya tidak selalu memiliki tingkatan atau jenjang seperti yang dikemukakan oleh Maslow. Teori ERG menyatakan untuk menciptakan pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi sulit dicapai. Maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih rendah akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang itu yang pertama adalah prestasi yang diraih atau achievement. Prestasi dapat dilihat dari keberhasilan siswa yang telah dicapai dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Agar para siswa dapat membuat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang telah dibebankannya, maka sebagai guru harus mempunyai kemampuan untuk memahami siswanya dan pekerjaan dengan memberikan kesempatan supaya bawahan bisa mencapai hasil yang baik atas pekerjaan dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, itu motivasinya pengakuan orang lain. Sebagai pemimpin harus memberi pernyataan pengakuan pada bawahan atau siswa yang berhasil mengerjakan tugas pekerjaannya dengan baik, dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, memberikan pernyataan keberhasilan pada siswa. Selanjutnya, memberi penghargaan atau memberi hadiah sebagai bentuk apresiasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada tanggung jawab. Seorang siswa harus memiliki rasa tanggung jawab. Guru juga harus bisa menghindari atau tidak membuat peraturan yang ketat dengan cara membiarkan siswa bekerja dengan mandiri.
Selanjutnya yang keempat itu kemungkinan untuk mengembangkan diri. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa harus dikembangkan agar dapat membantu hasil yang diharapkan oleh perusahaan tercapai. Dengan cara melakukan kerja yang baik akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat cenderung mengembangkan diri. Pemimpin juga harus memberikan kesempatan kepada siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima, pekerjaan itu sendiri. Guru juga harus mempunyai kemampuan membuat tugas-tugas pekerjaan yang dapat meyakinkan agar siswa dapat mengerti dengan pekerjaan yang dilakukan dan bisa menghindar kebosanan dari pekerjaan tersebut, dan siswa juga mampu dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Mungkin sekian dari kelompok 9. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di grup Telegram. Mohon maaf juga untuk keterlambatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.